kesehatan. Bisa ketemu lagi setelah sekian lama nih. Sekian berapa hari kita udah gak ketemu setelah lockdown? Sebulan kayaknya. Udah hampir sebulan ya. Sebulan. Ngapain aja di rumah? Di rumah banyak-banyak. Kalau dari aku ya, Ya. pertama ya baca buku, nonton film, Gila, terus ya kadang kalau jam 10 ya berjemur, berjemur ya. gitu-gitu sih. Kalau dari Kakom sendiri gimana? Sama sih. Lebih apa ya? Dibanyakin gerak lah. Karena kan ngomongin virus COVID ini kan memang imun kita yang diteter. Jadi ya baca buku juga lah. Kita kan sebagai apa ya, warga PMII lah. Jadi ya harus baca buku. Iya. Oke, jadi gini, untuk membicarakan tentang perkembangan situasi COVID-19 pada hari ini, kira-kira perkembangannya udah sejauh mana sih? Kira-kira untuk dari sahabat Guntur dulu gimana? Di Indonesia sendiri sih data terbaru ya dari tim gugus tugas tadi, juru bicara Menteri Kesehatan Pak Ahmad Irianto, itu dia mengumumkan bahwa sekarang di Indonesia per tanggal 4 April itu udah 2092 yang positif. Yang positif ya? Positif. Terus yang meninggal ada 190, kemudian yang sembuh ada 160. 160. Itu yang secara di Indonesia loh. Kalau di Lampung itu positif ada 11. Positif? Berarti udah ada peningkatan dari kemarin-kemarin ini ya? Iya. 11 orang. Dan ini sebenarnya kalau lihat di Indonesia angkanya itu bakal terus bertambah. Bakal terus bertambah? Karena emang ada prediksi tadi dari aku sempat baca di detik.com dari BIN, Badan Intelijen Negara, dia mengkaji bahwa ini belum masa puncak. Belum? Belum puncaknya sekarang di Indonesia. Dia prediksi puncaknya itu malah di bulan Juli. Bulan Juli? Amit-amitnya nyampe prediksinya BIN sampai 100.000. 100.000 orang yang positif kena corona. Itu puncaknya. Berarti itu nyampe 2 bulan lagi. Tapi kalau dengar-dengar ya, pernah baca berita kalau peneliti dari TB sendiri tuh bilang justru puncak corona di Indonesia ini akhir April. Akhir April ya? Itu Iya. dari peneliti TB. Ya, peneliti ITB emang kemarin aku sempat baca juga emang akhir April itu kalau masyarakatnya tertib mungkin kan. Terus kalau penanganan secara masif gitu loh, karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini masih banyak kekurangan di rumah sakit kayak kurang APD, alat pelindung diri, kurang masker, tenaga medis kan sekarang ada di garda terdepan nih. Iya, benar. Masih banyak lah yang nggak kena support sama pemerintah. Iya. Terus sama masih banyak juga menurutku tuh yang nggak kedeteksi, yang nggak dites Yang nggak sebenarnya dites sama ya. pemerintah. Menurutku sih gitu. Belum masuk ke data. Ya, belum masuk ke data ya. Karena gini Bel, Tur, buat ngomongin apa tadi, kekurangan tenaga medis dan lain-lain. Belum lama ini saya juga baca berita di Magetan Jakarta. Itu mall dijadikan rumah sakit. Oh iya, aku Itu memang dampaknya juga di sekitaran mall itu bahasanya takut untuk mall itu ditutup semua untuk dijadikan rumah sakit. Tetapi dampak dari masyarakat sendiri takut karena memang di situ penghuninya memang rapat. Iya. Kalau ngomongin April ataupun Juli atau Juni tadi terkait puncaknya corona, menurut saya gini, ya kita bareng-bareng lah buat berdoa, karena tetap kapanpun puncaknya itu hari ini untuk warga Indonesia terutama Lampung ya harus ngikutin instruksi pemerintah. Suruh karantina wilayah ya kita harus ngikutin gitu. Tapi jangan seakan-akan ya kita diem aja di rumah gitu loh. Karena tetap olahraga itu penting untuk imunisasi kita sendiri. Gitu Chan. Kalau terkait membicarakan tentang kebijakan karantina dari pemerintah sendiri, itu kan nggak semua wilayah sih harusnya di lockdown. Iya, tuh. Kalau misalkan seluruh wilayah di Indonesia itu di lockdown, ya pasti akan ada dampak ekonominya yang ekonomi kita ini bakal
defisit. Iya benar. Gimana nih kalau dari sahabat Guntur? Kalau dari aku sendiri sejauh ini yang menerapkan kebijakan dari pemerintah kota itu dari pemerintah lah umumnya. Sebenarnya kalau dari pemerintah pusat Pak Presiden Jokowi udah menegaskan bahwasanya jangan ada kebijakan yang nggak bersinergi dengan pusat. Kayak pusat kan sebenarnya nggak nyuruh mereka itu untuk lockdown kan. Ya. Cuma kepala daerah itu yang paling tahu daerahnya sendiri kan, itu ada berapa segala macam. Kalau sejauh ini untuk karantina wilayah sendiri yang menerapkan sih setauku baru Tegal, Pemkot Tegal itu udah Lockdown. dia udah menutup area-area keluar masuk Akses. daerahnya, aksesnya. Dia sendiri sampai ngomong di press conference-nya, saya lebih baik dibenci masyarakat daripada warga saya sendiri meninggal. Dan dia sampai masang ini pembatas jalan beton gitu loh. Beton. Itu tingginya sampai 2 meter lah supaya nggak ada yang keluar masuk. Itu di Pemkot Tegal, bisa baca sendiri. Dan emang kalau tak lihat ya itu harus kepala daerah kan tahu nih, mereka megang datanya. Ya. UDP-nya berapa, PDP-nya berapa, pasiennya berapa. Nah, yang menentukan tuh seharusnya kepala daerah. Jangan sampai ada mentang-mentang misalkan di Pemkot Tegal lockdown, maka seharusnya misalkan di Metro juga di lockdown. Nggak bisa gitu, karena kan kalau dilihat dari datanya mereka memang banyak, lebih banyak dari Metro kan, nggak bisa disamakan dengan kita lah. Itu juga dampaknya tuh yaitu perputaran ekonomi jadi Terganggu. terhambat lah. Kalau dari Kakom sendiri gimana nih terkait kebijakan karantina daerah, karantina wilayah dari pemerintah? Kalau dibilang terkait kebijakan karantina wilayah dari pemerintahan itu, kita ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang tentang perekonomian, yang kedua tentang keagamaan, dan yang ketiga itu tentang sosial, sosial sendiri. Karena kalau ngomongin ke sosial dulu nih, ke sosial yang pasti itu akan mengakibatkan suatu kurangnya silaturahim. Jadi contoh hari ini kita lihat di sosial sudah tidak ada kegiatan-kegiatan apapun yang itu jurumusnya ke bidang sosial. Kita mau ngelakuin hal-hal kayak bantuan APD itu pun sudah salah juga. Kita membagikan masker kita juga salah, karena memang situasi hari ini memang tidak boleh mengumpulkan massa. Itu dari sudut pandang sosial. Kalau ngomong sudut pandang agama, kebijakan ini saya kemarin di daerah saya ya, entah kalau di daerah mana, di daerah saya itu di Purbolinggo, Jumatan alhamdulillah masih ada dan boleh dekatan. Tetapi yang saya lihat umat yang berjamaah itu berkurang. Hanya 4 saf hanya 4 saf atau 3 saf. Yang tadinya hampir penuh masjid itu hari ini hanya 4 saf atau 3 saf. Yang seharusnya memang kita tuh lebih deketin lagi ke Sang Pencipta gitu loh, karena wabah ini juga penciptanya ya tetap Allah SWT gitu. Kalau ngomongin perekonomian jelas efek sekali gitu loh yang di tentang kerjaan kan hari ini, tukang ojol dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya kan pemerintahan juga ngasih solusi terkait biaya listrik tuh. Pertama, biaya listrik itu digratiskan, tetapi hanya untuk yang mempunyai listrik yang 2 ampere dan 4 ampere. Yang 2 ampere gratis, yang 4 ampere dipotong 2 setengahnya. Nah, terus tentang utang-utang di bank ataupun di kredit, leasing dan lain-lain itu ditangguhkan. Nah, itu menurut saya efektif sekali terkait kebijakan. Maksud saya untuk pemerintahan ketika memang mempunyai kebijakan ya harus mempunyai solusi kembali ya. Bagus sih kalau karantina. Untuk di Metro ini belum kayaknya ya. Belum. Mungkin kalau di Metro ini gini, sebenarnya sudah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kita ini tetap bukan lockdown sebenarnya, tapi social distancing. Cuman kembali lagi kebutuhan masyarakatnya. Mereka ini kalau nggak keluar, kita ini kan kota tapi termasuk kota yang kecil. Kita ini kota Metro sendiri ini maju karena banyak UMKM-nya. Sedangkan UMKM ini
mereka adalah pekerja-pekerja lapangan. Jadi kalau mereka misalkan harus